Ya, mari kita lanjutkan. Pada bagian ini kita akan bicarakan tentang usaha, ya. Usaha atau nama Inggrisnya work. Kita lihat ini. Kita lihat ini work ya. Work, sehingga kita lihat di sini simbolnya untuk usaha itu W besar ya. Work besar. Ingat, kalau W kecil itu dari kata wake. Ini W kecil ya. Nah, ini untuk apa itu berat. Tetapi untuk usaha kita akan menggunakan work atau kerja. Kita kerja. Oke. Usaha dalam pengertian sehari-hari dulu. Usaha atau kerja sering diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Nah, itu secara sehari-hari ya, misalnya usaha untuk menjadi juara kelas, usaha untuk memenangkan lomba balap sepeda, dan usaha untuk mencapai finish dalam lomba lari. Oke. Selama orang melakukan kegiatan, maka dikatakan dia berusaha tanpa mempedulikan tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Yang penting aku kan sudah berusaha. Nah, kadang-kadang muncul kata-kata begitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana usaha dalam pengertian fisika? Ya, coba kita lihat ini. Pengertian usaha dalam fisika hampir sama dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Ini keduanya merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga. Ya, apa itu tenaga? Nanti akan didekati. Yang dimaksud tenaga di sini adalah cenderung ke gaya. Bisa gaya dorong atau gaya tarik dan sebagainya. Ya, oke. Orientasi usaha dalam fisika berkaitan dengan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dimengerti karena dalam fisika atau teknologi ya, hal yang menjadi penting adalah berkaitan dengan efisiensi energi. Oleh karena itu, sesuatu tidak dikatakan melakukan usaha jika hasilnya tidak ada. Jadi katanya dengan efisiensi itu produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan. Ini kaitannya dengan efisiensi. Sehingga kalau produknya hasilnya 0, dikatakan ya percuma. Kalau hasilnya 0 ya percuma. Atau kalau lebih baik tidak ada usaha, atau usahanya sama dengan dianggap 0. Percuma kan gitu, tidak ada hasilnya. Jadi nanti lebih singkat, usaha akan sama dengan 0, itu boleh dikatakan tidak mempunyai atau melakukan usaha. Dalam konsep fisika, usaha mempunyai beberapa persyaratan. Ini usaha mempunyai beberapa persyaratan. Ini apa saja ini persyaratannya? Adanya gaya yang bekerja pada benda. Ini adanya gaya. Adanya perpindahan. Kemudian yang ketiga, gaya yang diperhitungkan adalah sejajar dengan perpindahan benda. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau ada sebuah benda, misalkan balok, kemudian kita lihat di sini, dia ditarik ke sana dengan gaya F. Maka di sini ada perpindahan. Nah, ini perpindahannya namanya S. Maka usaha yang dimaksud adalah ini hasil kalinya ini antara gaya dan perpindahan. Di mana syaratnya gaya ini harus searah dengan perpindahan. Gaya yang diperhitungkan adalah yang searah dengan perpindahan. Nah, seperti ini.
Jadi kalau kita lihat ini arahnya ke kanan, ini juga arahnya ke kanan. Nah, nanti kalau gaya itu tidak searah, misalkan begini, misalkan ini baloknya. Misalkan ini baloknya, ini lantainya. Kita lihat. Baloknya ditarik dengan arah gaya ke sana F-nya. Sementara tentu saja balok berpindah searah sejajar dengan lantai. Nah, kalau seperti ini kan tidak searah. Maka yang diperhitungkan adalah gaya yang searah. Yang searah itu kan yang ke sini nanti. Nah, sehingga nanti ini F ini akan dicari Fs-nya lebih dulu. Ini sudutnya theta. Nah, itu jadi nanti tetap yang diperhitungkan nanti usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda adalah gaya yang searah dengan S dikali perpindahannya. Jadi gini. Sehingga F yang ini diurai dulu ke dalam Fs. Nah, dalam matematika, ya kalau kemarin belum atau lupa, penulisan ini disebut dengan, gini kita lihat, secara matematis usaha dapat dinyatakan sebagai W sama dengan F dot. Nah, ini kita lihat, ada simbol titik, ini bacaannya dot. F dot S. Jadi, usaha dot. Jadi dibaca W adalah vektor F dot vektor S ini karena usaha itu vektor, perpindahan juga vektor. Nah, besarnya usaha yang tadi dihitung dengan F dot S tadi ini secara vektor, ini penulisannya secara vektor. Kalau dinyatakan besarnya, nah besarnya itu dapat dihitung dengan W adalah F cos theta. Kita lihat sudutnya ini theta. Theta itu sudut yang dibentuk antara S dengan F ini. Anggap saja ini F-nya, ini theta. Di sini besarnya usaha yang dilakukan adalah F cosinus theta dikali S. S-nya itu perpindahan. Nah, ini keterangannya ya. W itu usaha pada benda, F itu gaya yang bekerja pada benda tadi, F-nya, S itu perpindahan benda. Sedangkan theta sudut antara gaya dengan perpindahan benda. Itu theta yang ini. Oke ya. Jadi harus kita bisa menentukan tetanya. Selanjutnya, jika nanti pada benda nanti bekerja beberapa buah gaya, misalkan kayak begini, ini kita lihat ada F1 yang ini, maka nanti tetap ini kita hitung dulu F1 yang searah dengan perpindahannya. Kalau perpindahannya S ya nanti dihitung jari. Jadi nanti apa itu ya? Mestinya nanti ada W1. W1 itu ya F1 yang searah dengan perpindahan ini dikali besarnya perpindahan. Berarti sama dengan F1 cos theta. Kalau di sini cos alpha 1 ya, kalau di sini cos alpha 1 dikali S. Nah, W2 kita lihat, kalau kita lihat ini kita kasih warna yang berbeda saja ini. Jadi kalau ini F1 ini, nah ini yang akan diperhitungkan nanti yang ini dulu. Nah, yang ini. Nah, ini yang F1. F1S-nya yang ini. Nah, gitu. Nah, ini yang diurai ke sana. Nah, ini menimbulkan usaha sebesar W1. Nah, W2 yang mana? W2 anggap saja ini yang hijau ya. F2 ini. Nah, F2 nanti yang diurai karena perpindahannya itu kita lihat ya, karena perpindahannya itu mendatar begini, maka gaya yang diperhitungkan adalah gaya-gaya yang arahnya mendatar. Ini F2S. Sehingga W2 itu adalah F2S dikali S juga. Atau F2 kalau sudutnya cos alpha 2 ini cos alpha 2 dikali S. Sehingga nanti kalau begitu W totalnya berapa? W total adalah jumlah total dari ini. Berarti bisa tulis W total. W total adalah ya jumlah dari apa? Jumlah dari W itu. Ya sama dengan apa? Ya mestinya W1 plus W2. Berarti sama dengan F1S dikali S tambah F2S dikali S-nya itu perpindahan. Sehingga kalau dikeluarkan
F1S plus F2S ini dikurung begini dikali S. Sehingga bisa juga diartikan ini adalah resultan gaya yang searah dengan perpindahannya dikali perpindahan itu. Kalau nanti bingung yang hitungnya satu persatu begini baru dijumlahkan. Ini kalau pada benda bekerja beberapa buah Nah, selanjutnya bagaimana menghitung usaha? Kalau tadi kan secara matematis, sekarang secara grafis. Ketika sebuah benda dikenai gaya F, ada kemungkinan gaya tersebut konstan, tetapi ada juga kemungkinan gaya tersebut berubah-ubah. Jika diperhatikan grafik antara F dan S, itu perhatikan ini gaya, ini perpindahan. Maka usaha yang dilakukan dapat dihitung dengan cara pendek kata begini. Kalau ini grafiknya itu antara F dan S, maka untuk menghitung usahanya, kita lihat usaha itu kan hasil kali F dengan S ya. Nah, kita lihat di sini kalau ini sudah grafiknya F dengan S, maka dapat dicari dengan menghitung luasnya. Dapat dihitung menghitung luas grafiknya, grafik S dan S tadi. Tidak peduli bentuknya seperti apa, bisa dihitung dengan cara seperti ini. Ya, hanya kalau grafiknya seperti yang kanan ini agak lebih sulit, maka gunakan metode integral. Nah, untuk sementara kita tidak membicarakan metode integral. Nah, begitu. Jadi ini adalah bahwa usaha yang dilakukan secara, kalau nanti dipilih secara grafik dengan menghitung luas grafiknya. Misalkan sajalah, misalkan ini gayanya itu sebuah benda didorong dengan gaya 20 Newton. Dia berpindah dari posisi 1 meter menuju 3 meter. Ya dihitung saja ini luasnya berapa ini. Berarti usahanya dapat dihitung dengan W sama dengan luasnya berapa. Luasnya tingginya 20, lebarnya berapa? 3 kurangi 1. Berarti ketemunya berapa? 40 J. Jadi misalkan begitu. Ya, mungkin ini membawa lebih paham kita tentang usaha dan energi tadi.